9 months, and I will give you your life back. No, no, no. Ayo guys, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Klik subscribe tuh nggak bayar guys, tapi dengan klik subscribe, kalian baru saja telah mendukung channel Sobat Nonton supaya terus bisa berkembang di dunia YouTube guys. Selamat menonton! Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di channel favorit kalian yang selalu membahas film-film menarik. Kali ini Sobat Nonton akan bahas sebuah film horror thriller yang lumayan menegangkan guys. Film ini menceritakan tentang sekelompok anak muda yang hendak mencuri di sebuah rumah. Tapi ceritanya jadi berubah karena yang mereka temukan adalah kejadian mengerikan yang tak mereka duga. Sehingga aksi pencurian itu berujung dengan perjuangan mempertahankan hidup mereka sendiri. Film ini termasuk film thriller yang set lokasinya dominan di satu tempat aja. Tapi justru itu membuat suasana horornya makin berasa guys. So, penasaran dengan ceritanya? Inilah dia, Don't Breathe 2016. Di awal film, kita akan diperlihatkan sosok pria yang sedang menyeret seorang wanita di tengah jalan. Dari sekelilingnya terlihat lokasinya di sebuah kompleks perumahan. Pada adegan pembukaan ini, saya pribadi sudah digiring pada opini, anjir nih apaan sih? Sadis nih kayaknya nih. Scene berganti pada 3 orang anak muda, yaitu Alex, Rocky, dan Moni, pacar dari Rocky. Ternyata mereka sedang mencuri di sebuah rumah. Rocky adalah seorang wanita dari keluarga yang kurang baik. Orang tuanya sudah bercerai. Ya, bisa dibilang dia anak yang broken home. Ibunya sekarang menjadi pemabuk, dan ayah barunya adalah seorang pengangguran. Dialah yang selama ini membiayai hidup keluarganya. Okay, Diddy, let's go for a walk. Dia mempunyai seorang adik perempuan yang masih kecil yang bernama Didi. Dan mereka berdua berencana pindah ke California untuk memperbaiki nasib mereka. California. Selanjutnya ada Alex yang sebenarnya adalah anak yang baik dan berasal dari keluarga yang berkecukupan. Ayahnya adalah pemilik perusahaan keamanan rumah. Ia selalu mengambil kunci dari meja kerja ayahnya untuk melakukan aksi pencurian. Karena ayahnya mempunyai semua kunci rumah yang memakai jasa perusahaannya. Dia ikut ke dalam grup pencuri ini karena wanita yang ia sukai, yaitu Rocky. Meskipun dia tahu kalau Rocky itu adalah pacarnya Moni, tapi dia tetap tidak menyerah. I'll miss you then. Dan yang terakhir ada Moni. Dia adalah seorang preman yang agak bodoh. Dia sendiri tahu kalau Alex itu diam-diam menyukai Rocky, tapi dia hanya memperingatkannya saja. Let me give you some advice. Be a good friend and stay in the fucking friend zone, alright? Oh ya, sedikit informasi. Saat beraksi mereka tidak mencuri uang ya guys, melainkan mereka hanya mencuri barang-barang yang bernilai tinggi. Tapi barang yang mereka curi saat itu dinilai rendah oleh penadah. Akhirnya, penadah itu memberikan saran untuk mencuri uang saja di sebuah rumah di Jalan Buena Vista. 1837 Buena Vista Street. Rumah itu kebetulan dilengkapi oleh sistem keamanan yang dipunyai oleh ayahnya si Alex. Sehingga Alex dianggap akan mudah membobol sistem keamanan di rumah tersebut. Rumah itu pun hanya dihuni oleh abah-abah tua seorang veteran perang. Kabarnya, abah ini mendapatkan uang damai yang sangat besar atas tewasnya putrinya karena kecelakaan, yang dimana sang penabrak berasal dari keluarga kaya. Mereka pun mulai mengintai lokasi dan target sasaran mereka. Dan benar saja, rumahnya berada di perumahan yang sepi penduduk dan tentu itu akan jadi sangat mudah. Dan tiba-tiba, saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba guguk si abah datang dan terlihat ia sangat agresif. Mungkin si guguk ini bisa mendeteksi keberadaan maling kali ya? Wait, is he blind? He lost his sight in Iraq or something. Kabar baiknya ternyata si abah adalah seorang tunanetra dan tentu saja perampokan ini akan jadi jauh lebih mudah. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan aksinya pada malam itu juga. We do this tonight. Tepat jam 2 malam mereka pun kembali ke rumah tersebut dan saatnya beraksi. Pertama, untuk menjadi seorang pencuri yang handal, mereka harus bisa melumpuhkan tingkat keamanan 1, yaitu si guguk. Alex pun melempar sebuah daging yang sudah dicampur dengan obat tidur yang bisa membuat si guguk pingsan. Kemudian mereka berencana masuk dari pintu belakang, tapi karena pintu tralis yang sulit dibobol, akhirnya Rocky memutuskan untuk naik lewat lantai atas sendirian.
Saat Rocky membuka jendela, ternyata itu mengaktifkan alarm otomatis yang terpasang di rumah itu. Sehingga Rocky harus dengan cepat mencari dan menonaktifkan alarm itu dengan remote yang sudah diberikan oleh Alex. Alarm pun ditemukan dan berhasil dinonaktifkan. Kemudian Rocky membuka pintu dari dalam, Moni dan Alex pun langsung masuk. Tak lupa mereka membuka sepatu dan menyebar untuk mencari uang yang mereka incar. Mungkin di sini buka sepatu biar nggak berisik. Moni langsung masuk ke kamar si Abah yang ternyata sedang tertidur pulas. Dan tiba-tiba si Abah bangun. Moni langsung mengeluarkan bom asap bius dari Konoha yang sudah ia bawa. Si Abah pun tidur lagi dan Moni langsung keluar. Dirasa semuanya sudah beres, jadi mereka hanya perlu mencari di mana uang itu disimpan. Kemudian pergi. Guys. Mereka melihat sebuah pintu yang dikunci dengan gembok dan mungkin saja uangnya ada di ruangan tersebut. Moni mencoba membobolnya dengan linggis, tapi gemboknya terlalu kuat. Akhirnya Moni mengambil pistol yang ia bawa. Alex yang kaget melihat Moni membawa pistol lalu memutuskan untuk mundur dari aksi ini. Karena menurutnya dengan membawa pistol dalam aksi pencurian akan memberikan hak bagi pemilik rumah untuk menembak mereka. Rocky, let's go. Saat Alex hendak pergi, ia mencoba mengajak Rocky untuk ikut dengannya. Namun Rocky menolak dan Alex terpaksa meninggalkan mereka berdua. Alex. Moni berhasil membuka gemboknya dengan pistol miliknya. Tapi tiba-tiba si Abah sudah berada di samping mereka. Si Abah pun bertanya, "Oi, siapa tuh?" Who's there? Dan Moni menjawab, "Maaf Bah, aku mabuk. Aku bingung cari jalan pulang. Aku gak sengaja masuk ke rumah ini, Bah." Melihat hal itu, Rocky hanya terdiam. Sehingga Abah berpikir hanya ada satu orang di sana. Saat si Abah mulai berjalan mendekat, tak sengaja kakinya menginjak potongan kunci gembok. Saat dirasa-rasain, si Abah mulai menyadari bahwa itu adalah gembok ruangannya dan berarti rumahnya sedang dicuri. Stay right fucking there. Mengetahui hal tersebut, Moni langsung menodongkan pistolnya ke si Abah. Anehnya, si Abah nggak takut sama sekali dengan ancaman si Moni. Mungkin karena dia buta, menganggap itu hanya pistol mainan yang dijual 10 ribuan di depan sekolah SD, membuatnya pelan-pelan bergerak mendekati si Moni. Moni yang panik langsung menembakkan pistolnya ke atas. Don't you fucking test me. Suara tembakan tersebut terdengar oleh Alex sehingga dia memutuskan untuk kembali ke dalam. Si Abah yang terus mendekat membuat Moni semakin panik. Dan tiba-tiba si Abah berhasil mencekik leher Moni dan mengambil pistolnya. Seketika situasinya jadi terbalik. Haha, mamam tuh. Makanya jangan pernah sepelekan orang yang tidak berdaya, bro. Sikat aja, Bah. Lanjut, si Abah pun bertanya, "Kalian ada berapa orang?" How many of you are there? Untuk melindungi si Rocky, Moni mengaku hanya datang sendirian. It's just me, man, alright? It's just fucking me. Just let me go. Si Abah pun melepaskan tangannya dari leher Moni, tapi tiba-tiba si Abah menembak kepala si Moni dan seketika dia tewas. Rocky yang melihat hal itu jadi ketakutan setengah mati. Pelan-pelan dia berjalan mundur ke ruangan pakaian dan bersembunyi di sana. Si Abah yang emosi kemudian memukul-mukul temboknya sampai penyok. Dan di sini gue sadar, jika mereka telah salah memilih target. Si Abah ini kuat banget cuy. Saat si Alex kembali, tidak sengaja dia berpapasan dengan si Abah dan hampir saja menabraknya. Si Abah jadi semakin protektif, mengunci semua pintu dengan gembok dan menutup semua jendelanya dengan papan. Sehingga membuat Rocky dan Alex terjebak di rumah itu. Alex menerima WA dari Rocky bahwa dirinya bersembunyi di ruang pakaian. Di saat bersamaan, si Abah masuk ke dalam ruang pakaian tersebut. Jackpot, di sanalah berangkasnya tersimpan. Si Abah pun membuka berangkasnya dan memastikan uangnya masih aman. Tapi Rocky yang berada di belakang si Abah jadi mengetahui kode berangkasnya. Tak lama kemudian, Alex pun datang. Sebelum mereka pergi, Rocky menguras semua uang yang ada di berangkas tersebut.
Menurut Alex, ada 1 juta dolar atau 14 miliar rupiah uang yang ada di sana. Wow. Setelah itu, mereka berencana keluar melalui pintu bawah tanah. Karena semua pintu yang ada sudah dikunci dari dalam oleh si Abah. Akhirnya mereka sampai di ruang bawah tanah. Tapi di saat bersamaan, si Abah tidak sengaja menemukan 2 buah pasang sepatu di lantai atas. Dan artinya, si Abah telah menyadari kalau masih ada orang lain yang berada di sana. Dengan segera, si Abah langsung memeriksa berangkasnya dan menemukan uangnya sudah lenyap tak bersisa. Rocky dan Alex yang berada di ruangan bawah tanah masih mencari di mana letak pintu keluarnya. Dan tiba-tiba, Rocky, Alex, dan saya terkejut saat melihat seorang wanita yang terikat sedang berada di sana. Si Abah yang mendengar lonceng yang terhubung ke wanita tersebut langsung menyadari keberadaan mereka di bawah tanah. Di saat bersamaan, Rocky dan Alex masih dibuat bingung kenapa wanita itu diikat. Lalu, wanita itu menunjuk sebuah koran yang ternyata wanita itu bernama Cindy, merupakan orang yang telah menabrak putri dari si Abah. What the She's the one who killed his daughter. Terjadi sedikit dilema antara pergi atau menyelamatkan Cindy. Tiba-tiba terdengar langkah kaki si Abah. He's coming. Mereka pikir si Abah akan segera menyusul mereka dari arah belakang. Dengan cepat, mereka melepaskan ikatan Cindy, lalu mereka langsung menuju ke sebuah pintu keluar yang ditunjuk oleh Cindy. Saat pintunya dibuka, sudah ada si Abah di depan pintu, lalu menembaki mereka semua secara membabi buta. Peluru mengenai telinga Alex dan tersungkur jatuh ke belakang. Tapi peluru itu juga mengenai wajah Cindy yang membuatnya tewas di tempat. Sedangkan Rocky berhasil selamat. Rocky dan Alex langsung bersembunyi. Si Abah kemudian menghampiri jasad Cindy dan kemudian menggendongnya. Si Abah terlihat sangat sedih dan marah atas kematian Cindy. Dia memanggil, "Bayiku, bayiku, tidak!" Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan kenapa dia memanggil bayiku. Nanti akan terjawab guys. Si Abah langsung mengunci pintunya dan saat itu juga Rocky dan Alex langsung lari. Dan sekarang terjadilah adegan kejar-kejaran antara si Abah versus Rocky dan Alex. Si Abah berkata, "Sekarang kamu akan melihat apa yang aku lihat." Kemudian mematikan semua penerangan di ruangan itu. Now you're gonna see what I see. Seketika semuanya jadi gelap gulita, sehingga Rocky dan Alex sangat kesulitan mencari jalan keluar. Sebaliknya, si Abah yang suka main gelap-gelapan akhirnya berhasil menangkap Alex dan menembakkan pistol ke kepalanya. Untungnya peluru pistolnya habis. Syukurlah. Alex kemudian berhasil mendorong si Abah ke belakang, dan mereka berhasil keluar dari ruang bawah tanah itu. Kemudian Alex mengganjal pintunya dengan linggis. Ya, mudah-mudahan mereka berhasil keluar ya guys. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya mereka karena di sana sudah ada si Guguk yang telah menunggu mereka dan siap menerkam. Rocky dan Alex segera berlari ke kamar atas dan menahan pintunya dengan lemari. Tiba-tiba, si Abah mendobrak masuk pintu kamar tersebut. Alex menyuruh Rocky pergi duluan melalui saluran ventilasi. Rocky pun pergi. Sedangkan Alex mengorbankan dirinya untuk buy one dengan si Abah. Si Guguk berhasil masuk lalu menerjang Alex hingga membuatnya terlempar dari jendela. Alex pun jatuh di atas atap kaca. Si Abah yang menembak dari atas membuat atap kacanya pecah. Alex pun kembali terjatuh ke dalam rumah itu lagi guys. Ia berusaha bersembunyi di sebuah ruangan yang dimana di sana juga disimpan jasadnya Moni. Tapi sialnya persembunyian itu tidak berlangsung lama karena si Abah berhasil menemukan Alex. Terjadilah pergelutan antara si Abah versus Alex. Tentu saja Alex bukan tandingan si Abah yang sudah biasa push rank solo sekuat guys. Akhirnya match itu berakhir dengan gunting rumput yang menancap di badannya Alex. Dan Alex pun kembali ke lobi. Rocky yang sebentar lagi sudah bisa keluar tiba-tiba ditarik masuk oleh si Abah.
dan Rocky dicekik sampai pingsan. Bangun-bangun, dia sudah dalam keadaan terikat di ruang bawah tanah. Rocky diikat dengan tali yang menempel di tembok. Di situ si Abah pun curhat bahwa di dalam perut Cindy sudah ada bayinya si Abah. Hal itu dilakukan karena Cindy telah membuat si Abah kehilangan putrinya. Dan sekarang Rocky lah yang harus bertanggung jawab untuk menggantikan Cindy. Buset. Di sini gua mikir mungkin endingnya bakal berakhir dengan Rocky yang selamanya terjebak di rumah itu untuk menjadi boneka Ike-Ike si Abah. Tapi kita lihat aja nanti. Oke, lanjut. Si Abah sebenarnya tergolong psikopat yang agak terhormat guys, karena ia tidak memperkosa korbannya, melainkan ia menyuntikkan bibit unggulnya yang sudah ia persiapkan dalam tabung khusus. Saat si Abah akan menyuntikkan asetnya ke dalam jepitan si Rocky, 9 months, and I will give you your life back. tiba-tiba Alex muncul dan memukul kepala si Abah dari belakang hingga ia pingsan. Tunggu sebentar, bukannya Mas udah tewas? Lah, kok ada di sini? Coba mari kita mundur sejenak sedikit aja. Ternyata gunting rumput itu menancap ke badannya Moni dan Alex hanya tergores di bagian samping perutnya saja. Good job. Inilah dia si Abah sekarang, terborgol di tempat itu. Si Abah mengatakan, "Kalian sudah mendapatkan apa yang kalian mau. Sekarang pergi dari rumahku." I'll take it. Get out of my house! Kemudian mereka memutuskan untuk pergi dari sana bersama dengan uang yang mereka curi. Saat akan membuka pintu, tiba-tiba Alex tertembak dari belakang. Ternyata si Abah berhasil melepaskan ikatannya dan kali ini Alex benar-benar is dead. Saat itu juga Rocky langsung berlari keluar dari rumah tersebut. Saat akan menaiki mobilnya, tiba-tiba si Abah muncul dari belakang dan memukul kepala Rocky hingga tak sadarkan diri. Dan inilah dia adegan yang ada di awal. Rocky pun sudah kembali berada di rumah si Abah. Saat si Abah lengah, Rocky mengambil remote milik Alex untuk mengaktifkan alarm sekaligus menghubungi 911 secara otomatis. Suara alarm tersebut ternyata membuat si Abah sangat kacau. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Rocky. Dia langsung memukul kepala si Abah dengan linggis yang membuat si Abah tersungkur. Kemudian, Rocky mengambil tasnya yang berisi uang tersebut, lalu pergi. Scene pun berpindah ke sebuah tempat makan di stasiun, di mana ada Rocky dan adiknya di situ. Tidak sengaja Rocky melihat breaking news di TV yang memberitakan tentang seorang veteran perang yang kerampokan. Ternyata si Abah masih hidup. Anjir, psikopat mah kuat. Menurut laporan, si Abah hanya mengalami beberapa luka kecil dan dia membunuh 2 perampok tersebut untuk membela diri. Sehingga si Abah ditetapkan sebagai korban. Anjir. Rocky dan adiknya akhirnya pergi ke California untuk menjalani hidup barunya yang bahagia. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini punya alur cerita yang sangat bagus. Filmnya berhasil menyeret saya ke dalam suasana horor yang menegangkan. Sekali lagi, walaupun set lokasinya hanya dominan dalam satu tempat, tapi jump scare-nya bikin jantung saya piknik. Dan pesan dari film ini adalah jangan menilai sesuatu selalu dari luarnya saja, karena mungkin ada kejutan yang tidak pernah kita duga. Jadi gimana menurut kalian filmnya? Oh ya, film ini akan ada kelanjutannya loh di Don't Breathe 2 2021. Jika kalian tertarik, silahkan tinggalin jejak di kolom komentar ya. And see you on next video. Bye-bye.